kilo bos singgarai sekoke bangun jeduk-jeduk. Nah ini ketika ditarik seperti ini, wah dia berat atau tidak terlalu berat. Nah, jadi spiralnya itu untuk mengembalikan ini suspensi shock ini yang terlalu berat, dia ketahan. Nah, ini harusnya kan dia itu tidak ditekan enteng, tarik seperti ini enggak berat. Bagaimana cara memperbaikinya? Simak video saya ini terus. Oke bosku, welcome to my channel Edi Skop Malang, Jawa Timur. Ini bos, akibat apa ya? Boleh dibilang itu ini akibat beli shock yang seperti ini. Ini abal-abal ini bos. Untuk shock breaker dia itu abal-abal. Jadi ini enggak berfungsi untuk tabung. Ya begini, itu ini merek Krazu. Nah, Krazu. Tabungnya nggak fungsi bos. Ini saya juga pernah live streaming itu shock belakang Ohlin. Itu dia juga abal-abal, tapi syukur masih bisa diperbaiki. Untuk kendala shock saat ini itu kebanyakan itu apabila dipakai jeduk-jeduk, terus istilahnya tidak nyaman untuk berkendara. Itu tabungnya ini bos. Seperti kemarin ini saya juga bikin video yaitu shock belakang Scarlett double tabung. Itu ini KW Zong. Nah, disitu saya kasih tunnel Zong. Tapi syukur ini masih bisa diperbaiki. Oke. Untuk memperbaiki shock yang seperti ini, kita itu harus benar-benar paham bos. Paham untuk pengisian oli. Terus ini penjelasannya dulu bos ya. Kita harus paham ini. Ketika as ditarik seperti ini, nah ini dia terlalu berat. Yang menyebabkan shock belakang kebanyakan tabung, shock tabung atau matic ataupun yang double tabung itu ini ditarik seperti ini, dia berat. Nah kalau berat seperti ini otomatis spiral atau per shocknya itu enggak, untuk mengembalikan as ini dia itu ketahan, jadi ketahan seperti ini. Nah ini jeduk pasti bunyi. Kalau ke motor itu bunyinya keras. Oke. Untuk perbaikannya ini kita buka dulu ini. Ini ada lubang 2 dan ini ngedrat. Nah ini kan baru bos, tapi dia kendala juga bocor. Jadi kita harus kondisi supaya shock ini ntar dipakai motornya ketika dibuat jalan itu nyaman, nggak bunyi jeduk atau nggak keras. Ini solusinya bos. Ya, cara memperbaiki shock belakang tabung yang KW. Ini video. Nah, ini kan baru bos. Jadi ini kita kedip dulu seperti ini biar nggak terlalu keras. Dan ini pun nggak akan rusak. Jadi dia lebih mudah. Seperti ngebuka baut L untuk shock depan. Itu pasti saya geduk dulu. Biar pelepasannya itu lebih mudah, terlalu ngoyo lah itu. Wah, terlalu berat ini. Nah itu. Oke, sekarang kita tarik asok. Oke bos, sekarang ini kita tarik, kita keluarin asoknya.
dulu olinya. Sekarang kita bersihkan dulu. Oke bos, setelah semuanya ini selesai dan ini sudah saya bersihkan, yang bikin shock belakang mas bos atau shock KW tentunya, itu yang bikin tekanan atau ketika asok ditarik berat itu ini bos, dari sini ini nggak saya bongkar bos, lah kan ring. Nah, ini bergerak bos, ketika ditarik dia akan nutup, nutup seperti ini. Ketika ditekan dia akan membuka. Nah, yang bikin shock mas bos shock belakang itu jeduk ataupun jedak ini kan ketika ditarik ini kan ring ini kan nutup. Nah, nutupnya itu kan rapat seperti ini, jadi dia terlalu rapat. Nah, cara mengatasinya mas bos hanya kasih ini cara paling mudah bos. Ini saya kasih TBA atau isolatif, jangan terlalu banyak bos. Ini nah seperti ini, karena kalau terlalu banyak itu kan ring dia terlalu renggang, jadi ntar ketika ditarik dia akan terlalu enteng. Nah, kalau enteng ntar kembalinya pas ketika asin atau sekop ini mantul ke atas dia akan bunyi jedak. Kalau ini terlalu renggang, jadi ini cara ngasihnya itu secukupnya. Yang pasti ini ada renggangan sedikit di bagian ring yang besar. Nah, jadi dia ada renggang sedikit. Ini langkah yang paling mudah. Atau ada juga itu salah satunya ini, biasanya ini kan ada lubang ini dibesarin, terus ada yang ring-ringnya ini dipindah-pindah. Kalau ingin cepat atau simple dan nggak akan berubah meskipun yang kita kasih TPA atau isolatif, nah caranya seperti ini, kasih benang jahit atau isolatif atau TPA di depan ring yang besar ini bos. Tadi kan ditekan itu berat, sekarang ini enggak bakalan berat pun ya pas untuk ukuran shocknya ini. Pasang oli ini kakian karena apa? Ketika asin ditarik seperti ini bos, ring tadi kan nutup kena tekan oli. Nah, akhirnya ditekan ke bawah seperti ini, itu ring tadi ngebuka pasti enggak. Oke, selesai. Sekarang kita pasang template. Dan ini harus saya kasih ribbon sedikit bos, supaya ntar hasilnya itu ke shocknya itu atau ke motornya bisa lebih nyaman ketika dibuat berkendara. Nah, cara ngasih ribbonnya itu oli lebihin sedikit atau ada apa ya, lebihin seperti biasanya. Kalau biasanya kan oli ada di bawah bantalan shock ini. Nah, kalau mau kasih ribbon sedikit itu oli lebihin atau ada di atas bantalan shock ini. Nah, itu pasti ntar ada ribbonnya sedikit bos. Oke guys, sekarang untuk seal shock ini sama bos 1232 seperti shock tabung yang lainnya. Caranya bos untuk menghilangkan shock belakang yang cekcok itu banyak cara, salah satunya ini bos.
Iya, ada musikan. Aduh. Ayo. Ayo. Bos, kita tutup saja ini, bos. Aduh. Aduh. Awote. Dia nggak terlalu berat, pas. Kalau tadi itu kan tarik seperti ini dia kan berat, kalau ini enggak, dan dia juga bisa mentok. Ini dia naik sedikit-sedikit, jadi kita kasih ripon sedikit saja, bos. Tadi itu ditarik seperti ini, dia kan berat. Kalau ini enggak, bos, pas. Jadi ini untuk shock mas bos, yang jeduk pasti akan hilang. Oke bos, gitu caranya bos. Karena ini tabung hanya tabung-tabung apa ya, variasi dan enggak berguna. Oke, dan semoga bisa bermanfaat video. Salam dari saya, Edi Stop, Malang, Jawa Timur. Oke bos, untuk hasilnya ini bos, kita coba tes dulu. Nah ini tadi apabila digenjot atau ditekan motornya ini, shocknya itu bunyi jeduk dan kembalinya itu lambat. Tak review nih sih, cek penak. Nah. Oke. Wong dia. Nah untuk hasilnya ini bos, barusan juga sudah saya coba untuk berjalan, jedak ataupun jeduknya pun juga hilang bos. Itulah caranya memperbaiki shock belakang yang KW. Caranya seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Mantap.